A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah. Beberapa saat ini, detik ini gitu ya. Kita mau tak mau, suka tak suka, berinteraksi terus sama sosial media. Sosial media ngajarkan kita like, dislike, komen, share. Jadi pagi ini 3 materinya, 3 kata kunci. Like, komen, share. Gara-gara barometernya adalah like atau dislike, makanya orang terdidik untuk melakukan apapun supaya disukai oleh orang. Pernah dengar bahasa Inggris yang it is impossible to please everyone enggak? Apa artinya it is impossible to please everyone? Tak bisa bahasa Inggris. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Bapak naik keledai, istri di bawah, dibilang salah istri. Begitu istri yang naik, suami yang di bawah, salah juga. Karena dibilang suami takut istri. Suami istri naik keledai kan? Maka akan bilang apa? Sian keledainya tuh. Tidak berperi kebinatangan. Turun si keledainya, turun bapak suami istri ini, orang bilang apa? Ngapalah enggak dinaik keledai itu. Kedelai pula, keledai. It is impossible to please everyone. Saya mengakak sering nyampaikan kan. Banyak orang yang suka sama kita, tapi jangan lupa banyak juga orang yang enggak suka sama kita. Jangan juga kita ngerasa kita si paling apa bahasanya? Si paling disukai oleh semua orang. Enggak kayak gitu. Ada orang tuh yang nengok kita, ini situ, tak suka aku sama dia nih. Tak suka tuh bisa jadi karena dia tidak kenal sama kita, karena dia cuma dengar katanya tentang kita. Oh ini masuk enggak? Oh belum di switch ya? Oh. Nah, jadi it is impossible to please everyone. Pertama, like or dislike. Like-nya siapa yang sedang kita kejar nih abang kakak? Kalau misalnya yang dikejar adalah like-nya manusia, maka saya pengen kasih tahu abang kakak, sakitnya panjang sekali. Lama, luka, sedih. Kenapa kok tiba-tiba Ayaman bahas like, comment, and share? Abang lihat, abang kakak coba pelajari, pernah enggak ngeriset sesuatu kolom komentar yang viral? Sangat sangat beragam gitu. Komentar orang, ada yang komentarin kancing, ada yang komentarin bulu hidung, ada yang komentarin salah fokus sama giginya. Padahal misalnya kita posting apa gitu di depannya tuh, dia malah lihat belakangnya. Sakit manusia ini nih. Dan komen itu abang kakak sampai mati. Komen. Nggak nonton sampai habis, cuma nonton sekian detik. Cemana abang kakak menetralisirnya ini gitu. Maka tadi pas saya ingat lagi quote-quote lama gitu ya. Udah? Apa? Coba diulang. Pujian manusia tidak membuatmu mulia,
caci maki manusia tidak akan membuatmu hina. Yang bisa memuliakan dan menghinakanmu cuma Allah saja, the one and only, satu-satunya. Nah, abang kakak buka Quran. Surat 25 ayat 63. Ayaman tadi sebenarnya pengen bahas yang lain. Cuma keingat anak sekarang rentan sekali dengan caci maki gitu. Gampang sekali insecure dengan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasinya. Artinya gini, pujian itu bikin dia cepat melambung, caci maki bikin dia cepat tumbang. Nah, kan kalau yang ngerti agama bisa langsung diinikan. Dah? 2563. Dapat enggak? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maksudnya gimana ya, Man? Oi. Oh ya, salama. Gitu. Dokter kok bagi-bagi apa buku, enggak ada kerjaan banget sih. Salama gitu. Enggak gitu cara nyikapinnya. Tetap tidur nyenyak, tetap makan enak. Ayo belajar sama-sama kita Bang Kakak, usikum wa nafsi bittaqullah. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Santai, tenang, kalem. Kata-kata wa idza itu menunjukkan pasti datang. Kita enggak ngundang, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba dia muncul di kolom komentar lalu bilang, "Oi, setan," misal gitu. Biasa. Cobalah duduk di sini, ngerasakan. Ayaman tak baca ya, berapa kali di skip. Ini bukan ustadz, ini motivator. Hah? Cara ngadepinnya gimana? Ayaman udah kasih passwordnya apa? Kau benar, saya salah, saya minta maaf. Udah selesai. Oh, kau tuh harusnya gini. Iya. Kan dia punya hak untuk ngomong. Mulut dia bukan bisu, dia enggak tuli kan, dia ngomong ya. Aku pun punya hak untuk enggak dengarkan dan enggak ambil pusing, tidur. Selesaikan abang kakak latihan kita sampai mati. Nah, kasih tahu juga sama anak-anak kita. Saya ini berharap juga anak-anak kita ini dengar kan. Hitam misal gitu. Ya memang kulit kita hitam, masa mau marah gitu dibilang panggil. Saya dulu kecil kan keriting rambut saya. Oi keriting. Ya kalau dia panggil saya botak gitu mungkin. Memang faktanya begitu. Belajar kita nerima. Mau naik level, kalau salamannya seperti apa? Begitu orang caci maki, kita balas dengan kebaikan. Mantap itu. Nah, kan saya menyontohkan di sini. Ketika ada yang live komennya kasar, langsung doakan di tempat. Nah, itulah qaulu salama. Kalau qaulu salama, jadi gini, abang kakak, coba ayat ini dibacanya terbalik. Dari belakang. Kalau kamu bisa mengucapkan salama ketika ada orang-orang bodoh yang tiba-tiba jahil itu kan ada mulai ilm, enggak ngerti, enggak kenal. Misalnya bilang, ini bukan ustadz nih, ini motivator yang pura-pura jadi ustadz. Misal gitu ya, tiba-tiba ada ngomong gitu. Abang kakak karena sudah qaulu salama, ini udah sunatullah gitu loh. Udah pasti kena omongkan Bang Abu. Punya rumah makan 1 kena omongkan, punya 9 pun kena omongkan. Ajak makan, entah.
Betul. Campur pestisida dalamnya. Enggak ya? Iya kan? Ajak makan. Doakan yang baik-baik. Bro, kata iya. Bro, kata iya. Jadi orang yang bisa qaulu salaman itulah ibadur rahman. Gitu kira-kira kesimpulan sederhananya. Ibadur rahman, qaulu salaman. Mau jadi ibadur rahman, ya belajarlah untuk qaulu salaman. Karena kan Ar-Rahman itu kan maha pengasih ya. Apapun dikasihnya sama Allah. Mau dia kafir, mau dia jahat, mau dia musyrik, tetap dikasih. Ibadur Rahman. Kau baik, aku baik. Kau jahat, aku tetap baik. Ibadur Rahman, hamba dari zat yang maha Rahman. Kan orang bilang, Ayman itu tidak sholat kok dikasih Ayman. Ibadur Rahman. Dia Ar-Rahman, Allah tuh Ar-Rahman bukan Ibadur Rahman. Dia tuh Dia tuh Ar-Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Tenang, kalem, santai. Nah, kalau mau keren, abang kakak ngadunya di mana? Di atas sejadah, bilang, ya Allah, kena hina aku hari ini. Aku sih memang hina ya Allah, banyak utang, ya kan? Jomblo, kena tolak, istihoro udah berubah jadi istisqa, kadang istighosah. Orang hina-hina tuh tidak seberapa ya Allah dibanding kehinaanku yang asli. Jadi angkat derajat hamba dengan cara-caramu ya Allah. Gitu doanya. Kasih saya petunjuk supaya saya bisa berjalan dengan jalan yang benar sehingga kau angkat derajat saya. Saya berharap dapat yang ini ya Allah. Saya lagi mengulang-ulang ini karena memang ini jadi doa saya banget gitu. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Surat 8 ayat 4. Nangis di atas sejadah, boleh banget, bagus malah. Daripada nangis di sosmed, habiskan dan tumpahkan semuanya di atas sejadah supaya tidak ada lagi kita tuh ngeluh-ngeluh di sosial media. Sosial media tuh posting-posting yang lucu-lucu ya kan? Posting tentang kucing, nah gitu-gitu. Posting tentang ikan paus berenang di parit, misal gitu. Yang lucu-lucu aja. Habiskan, tumpahkan di atas sejadah, habiskan semuanya. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Lahum darajatun inda rabbihim. Beda kelas. Darajatnya bukan indan nas Bang Abu, bukan menurut manusia. Darajatnya menurut Allah. Rumah ngontrak, saldo minta ampun. Memang udah syariah banknya. Rekeningnya yang belum berkolaborasi nih. Aman dan tidak ada riba ya man. Tapi bukan cuma tidak ada riba, tidak ada saldo juga ya man gitu. Apa itu uang 1 juta? Itu nongkrongnya 20.000, 10.000 yang parkir 2.500. Uang 1 juta. Tidak level maksudnya. Jarang ketemu gitu. Gimana bang? Gimana arahannya bang? Ya Allah. Jangankan 1 juta, 500.000 tuh bang. Gitu. Maka pertama minta sama Allah darajatun inda rabbihim. Ayman lagi suka betul ini dan diulang-ulang. Pokoknya dalam 1 hari itu harus ada menyebut rizkun karim. Lahum darajatun inda rabbihim. Jadi mulianya itu mulia bukan mulia yang dibuat-buat oleh manusia gitu Abang Kakak. Kita jadi punya apa bahasanya? Wibawa ya bahasa. Punya postur. Kita tidak minta-minta orang harus cium tangan bolak-balik. Tapi orang tuh punya rasa, aku suka nih ke orang ini. Aku hormat sama orang ini. Respect. Ada kan Abang Kakak orang-orang yang begitu kan? Secara outfit, penampilan, biasa aja. Dia tidak yang aneh-aneh gimana. Tapi kita tuh kalau nengok tuh suka gitu. Ih gitu. Sukanya tuh suka hormat gitu. Bahasa Indonesia itu segan ya apa? Apa? Berwibawa. Berkarisma. Tuh.
Makanya Pak Ketumbar tuh motornya Karisma. Saya bisa ganti X-Max, nanti dia XX terus. Satu X, yang kedua tidak sampai tinggi benar X-Max tuh. Maka udahlah berkarisma aja lah. Di pondok ini cuma 2 yang berkarisma ya. Itu 100.000 mungkin sampai akhir 2025 baru habis tuh. Baru isi lagi. Ya kan hemat sekali, luar biasa motor itu tuh. Ya bang, hemat sekali loh. Kalau 100.000 bisa berapa lama bang? Sehat-sehat ayaman. Masya Allah Bang Indra, Palembang, Wong Kito Galo. Semangat bang, insya Allah bang. Mudah-mudahan bisa silaturahim lagi nanti ke Palembang atau nanti abang main ke Pontianak. Doakan bang, silaturahim jalan terus gitu ya. Masih ada dalam doa kita Al-Azhar Kairo insya Allah. Semoga ada Al-Azhar Kairo di Pontianak. Masih jadi doa bang, insya Allah bang, kami sedang usahakan bang. Insya Allah sekolah atau lembaga pendidikan yang berkualitas. Sebagaimana orang Palembang dapat rezeki rizkun karim, ada Al-Azhar Kairo. Mudah nanti di Pontianak juga ada Al-Azhar Kairo insya Allah. Ayo, lahum darajatun inda rabbihim. Pertama sekali Allah mau ngangkat seseorang tuh dilekasi derajat dulu. Dan derajatnya itu mengangkat tidak sama dengan orang pada umumnya. Yang lain mungkin untuk jadi komisaris harus menjilat, harus nipu, harus bohong. Ini enggak. Tetap dapat tempat terbaik tanpa bermaksiat kepada Allah. Itulah lahum darajatun inda rabbihim. Lahum darajatun inda rabbihim. Nah, ini yang enak nih. Wa maghfiratun. Ini kan yang kita tunggu. Apa yang diminta sama Nabi Ibrahim? Ampunan. Aisyah disuruh ngapa sama Rasulullah? Minta ampun. Nah, di surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Suruh ngapa? Suruh istighfar. Imam Hasan Al-Basri, 4 orang datang, suruh ngapa? Suruh istighfar. Tukang roti yang ngaduk roti, sampai datang Imam Ahmad bin Hambal, diapakan sama tukang roti? Dibacakan istighfar. Dia bilang, aku udah pernah ketemu semua orang. Dan semua hajatku dengan izin Allah sudah dikabulkan Allah. Satu yang belum tercapai. Aku pengen ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Tertarik Imam Ahmad bin Hambal. Sampai nyasar beliau. Sampai kena usir dari masjid. Abang kakak dengar ceritanya tuh. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun. Nah, ini yang kita tunggu rizkun karim. Punya kebun berbuah manis. Punya bisnis untungnya banyak dan halal. Itulah rizkun karim, Bang. Karena ada juga duet yang bikin orang jadi hina. Ada menikah bikin orang jadi hina. Jomblo hina, lebih banyak lagi. Abang kakak ayah bunda, gitulah kira-kira. Jadi abang kakak biasakan melafazkan kalimat rizkun karim. Jadi alhamdulillah rizkun karim. Biasakan. Jadi kan suka dipleset-plesetkan tuh rezeki anak soleh. Misalnya, main judi online terus menang. Rezeki anak soleh. Anak soleh dari mana? Mana ada anak soleh main judi? Meramput ya. Bengak-bengak ubi. Depo 100.000. Terus pas ini WD-nya katanya dapat 1 juta rezeki anak soleh. Anak soleh dari Hong Kong. Your head itu anak soleh. Bahasa Inggris kan, your head. 3 ya bang kakak ya, yang kita doa ya. Ayaman ini suka betul ini. Kenapa Ayaman ngapalkan betul ayat ini? Suka sekali sama ayat ini. Ini qadarullah tahun lahirnya saya. Tahun 84 kan lahir saya. Jadi saya berdoa sama Allah, ya Allah, kau takdirkan aku lahir di tahun 84. Jadikan aku bisa dapat 3 hadiah ini. Apa yang pertama? Yang pertama, darajatun inda rabbihim. Yang kedua, wa maghfiratun wa rizqun karim. Tapi abang kakak harus siap dengan ini. Siap enggak dipuji? Kalau saya sampai saat ini abang kakak ya, sampai pagi ini saya ngomong di SMK nih, justru lebih takut sama pujian daripada caci maki. Kena puji inilah bikin orang melambung nih.
Jadi pujian manusia tak membuatmu hina, caci maki manusia tak membuatmu pujian manusia tak membuatmu mulia, caci maki manusia tak membuatmu hina. Bisa jadi abang kakak, bisa jadi ya, justru malah caci maki itu bikin kita mulia. Gimana tuh? Pakai kaidah mafhumul mukhalafah. Pujian itu justru membuat hina, caci maki justru yang bikin mulia. Mulia di hadapan siapa? Hina di hadapan siapa? Ada enggak orang yang dipuji justru malah tambah hina dia? Banyak. Di hadapan siapa dia hina? Yang udah pasti di hadapan Allah dia hina. Antum ini Masya Allah. Iya juga sih. Bisa aja saya. Bisa enggak caci maki manusia abang kakak justru malah bikin mulia? Bisa. Nabi Yunus itu gara-gara istighfarnya di dalam laut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu bikin dia jadi mulia kan? Awalnya kan mazmuman. Nih, antum buka surat 21 ayat 87. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingatlah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah dan dia menyangka kami tidak akan menyulitkannya. Yunus tuh kira dia tidak dihinakan Allah gara-gara marah-marah tuh. Dia kan baper kan? Apa sih umat aku nih gitulah kira-kira ya. Aku udah berdakwah mati-matian, dia malah tak dengar kan gitu. Baperlah Yunus. Ditinggalkan umatnya sama Allah. Kau kira kau marah kau selamat ke? Nih. Dah? Saya harus catat nih abang kakak. Nanti abang kakak flow-nya enggak ngerti. Pertama tadi saya buka dari surat 25 ayat 63. Ini urutan. Yang ngeresumo nanti bingung. Lompat ke 8 ayat 4. Sekarang tadi 2187 Yunus. Nah, supaya ngerti cerita Yunus ini, buka surat As-Saffat. Tiga tujuh 140. Tiga tujuh. Dari 139 dulu. Bukan 140, dari 139. 37 139. Wa inna Yunusa laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun. Berlari dia ke kapal yang penuh muatan. Kan Nabi Yunus tadi ceritanya baper. Fasahama fakana minal mudhadin. Diundi kok kalah undian. Keluar namanya. 141 tuh. 142 faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Masuk dalam itu. Dalam keadaan tercela. Di 143-nya baru bunyi. Falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Nabi Yunus ini kata Allah
tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih menyebut nama Allah, kan masuk perut ikan dalam keadaan tercela. Ini ayat jarang dibahas, jarang sekali. Orang cuma bahas tentang la ilaha illa antanya aja. Tapi ilahnya, sebabnya. Tolong ya Ustaz-Ustaz wakil pengasuh. Kalau antum bahas surat Yunus, harus lompatkan ke as-sofat. Ada yang as-sofatnya baru di stabilo? Baru? Walah. Berarti salah saya berarti. Tidak jelaskan ke abang kakak. Ya kan? Siapa yang salah? Saya yang salah. Abang kakak tidak salah. Abang kakak benar semuanya. Hah? Bisa aja saya. Kalau Ustaz wakil pengasuh udah semua ya dari stabilo ya. 6.236 ayat itu udah di stabilo semuanya. Jadi tidak ada yang ada ayat baru, tidak ada Ayaman. Semua udah saya stabilo. Balik ke rumah tuh saya stabilo semuanya. Jadi setiap Ayaman ngisi itu udah stabilo. Gitu ya. Itu cara paling cerdas tuh Bang Banyak. Berkarisma namanya. Atau bilang sama Syamil Quran, Ustaz Riza tolong cetakan Quran udah di stabilo semuanya, gitu. Supaya tidak kena tanya-tanya Ayaman lagi. Supaya antum bisa kagum sama diri antum sendiri. Ini Masya Allah memang. Semua ayat udah stabilo semuanya dah. Pakai majas hiperbola sekalian. Ayo, baca sama-sama. Falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah, kata Allah, yang namanya Yunus ini tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah. Maka kan kalimatnya kan baru kita lompatkan dari 143, balikkan dulu ke 2187. Ya kan? Maka antum bisa bikinkan slide-nya ini. Mana bunyi tasbihnya Nabi Yunus tuh? La ilaha illa anta subhanaka. Itu tasbih tuh. Inni kuntu minas zalimin. Apa kata Allah? Kalaulah Yunus ini tidak bertasbih, tidak nyebut-nyebut, tidak istighfar dia, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dibiarkan Allah dalam perut ikan sampai hari kiamat. Jadi abang kakak, orang-orang yang hari ini punya masalah, otaknya selalu duit. Solusi utang lunas. Ustadz, ada enggak kenalan orang kaya yang bisa saya pinjam duitnya pakai nama Ustadz? Hah? Coba diulang. Pala kau tuh, apa? Your head tuh? Kok iso gitu? Tiba-tiba datang, bilang, Ayaman, bisa enggak saya pinjam duit? Tapi Ayaman yang pinjam. Ayaman kan kenal banyak orang kaya. Pinjam duit untuk bayarkan utang saya. Hah? Kalau ada makhluk-makhluk kayak gini, kita apa kan kira-kira? Ya kita doakan, prok, kasih makan, prok, terus bungkus lah. Kita ajak ke Sungai Kapuas dia. Ya Bang Abu. Jangan Bang Abu, jangan parit Bang Abu, sungai. Kasih batu dalamnya. Kita bahagiakan dia supaya dia ketemu sama Allah langsung. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan tinggal dalam perut ikan selama-lamanya, kata Allah. Apa sih tadaburnya? Kau udahlah banyak masalah, banyak utang, duit kau dilarikan mentor, jomblo, ya kan? Tak punya duit, saldo minta maaf, duit pun numpang permisi, ya kan? Bukan Nabi Yunus pula, ya kan? Dosa banyak, ya kan? Masuk perut ikan buntal lagi. Ya Allah. Bacalah tasbih, minta ampun lah, ya kan? Sekelas Nabi Yunus tuh meninggalkan umatnya, ya kan? Meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Allah bilang, masuk dalam perut ikan dalam keadaan tercela. Kita semua banyak abang kakak aibnya. Jelas-jelas dosa yang kita lakukan, ya tercela. Nah, supaya tidak tercela, downloadlah ampunan.
Nyambung nggak kira-kira? Misalnya abang kakak, sudah lebih dari 5 tahun, kondisi finansial nggak berubah. Kondisi keluarga nggak ada perubahan. 5 tahun tuh kayak stuck gitu. Uang nggak bergerak, finansial enggak, rumah masih gitu, keluarga masih lontang-lantung, nasib tak jelas. Itu pasti ada yang salah abang kakak. Nggak bisa pakai pembenaran, Allah lagi nguji saya. Ujian kok lama? Ujian tuh sebentar. Nyambung nggak? Kan ada tuh pembenaran tuh. Ya Allah, saya ini lagi diuji sama Allah. Kok dari 2020 sampai 2025 tidak ada progres hidupmu? Pasti kau salah, pasti ada dosa. Minta ampun. Kalau Ayaman sih gitu aja cara berpikirnya. Kan kita boleh setuju, boleh enggak. Kenapa enggak ada progres nih 5 tahun nih hidup aku? Lihat, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah kita bikinkan analogi, boleh setuju boleh enggak, saya mau berdebat. Perut ikan itu mengangkat ibarat masalah. Apa? Penyakit, utang, keluarga. Kalau kau tak keluar-keluar dari perut ikan itu, selama 5 tahun, duitmu tidak berubah, bisnismu tidak ada, kerja kena pecat terus, buka usaha bangkrut terus. Keluarga berantakan, istri tidak mau dengar, suami selingkuh, tidak berhenti-berhenti masalah datang. Bertubi-tubi. Coba cek. Jangan-jangan hati kau keras. Tidak mau nerima kebenaran. Jangan-jangan hatimu keras. Tidak mau muhasabah introspeksi diri. Terus saja menganggap dirimu yang paling benar. Masuk parit abang kakak. Ini kisah sangat konkret. Ayolah. Sampai kapan abang kakak mau nyalahkan pemerintah, mau nyalahkan ekonomi resesi, apa gitu? Daya beli turun, nyalahkan cacing dalam tanah. Ini pohon saya berulat nih gara-gara cacing dalam tanah nih kata dia. Cacing yang salah. Mancing ikan tak dapat. Mancingnya di ember, mana bisa dapat? Parit lah. Saya 2012 sampai 2020 tuh terus gitu. Ya Allah, ini 8 tahun nih tidak ada apa-apanya dibanding dosa-dosa aku yang aku lakukan secara sengaja, yang aku lakukan secara terang-terangan, bahkan semi menantang gitu. Tidak apa-apa lah, tidak sholat ini ke masjid. Yang penting kan aku cari duit. Itu kan nantang Allah tuh. Bagi saya yang insan ma'had gitu, yang anak pondok, tahu fadilahnya. Hafal hadisnya kan, ayu amalin ahabu ilallah as-salatu ala waktiha. Saya hafal hadisnya, tapi saya tidak praktek. Kan kena bantai sama Allah. Beda kalau insan kharij, orang luar yang bukan tidak belajar pondok. Maka beruntunglah mengakak yang tidak belajar Quran dan belajar hadis gitu. Beruntung kan? Oh enggak. Terus dia bilang, iya Ayaman alhamdulillah saya tidak belajar itu. Tidak gitu juga. Falaula annahu kana minal musabbihin. Di rumah kontrakan tuh mengakak. Istighfar gitu. Ya Allah masih ngontrak ya Allah. Potong ihsan. Kadang-kadang tongji, potong gaji. Lama-lama apa gimana dipotong ya Allah. Nangislah di rumah kontrakan itu. Bilanglah sama Allah, ya Allah kalau kau pengen kasih rumah ini mudah bah ya Allah. Tapi aku tak pengen bermaksiat dalam mendapatkannya. Dapat berita. Ini cerita dari guru saya. Tetangganya dapat beasiswa S3. Tetangga sebelah. Dia ngontrak, tetangganya S3. Dapat S3. Kata tetangganya, saya insya Allah mungkin berangkat dalam waktu dekat karena panggilan. Dan alhamdulillah beasiswanya sekeluarga. Istri dan anak-anak ditanggung semua. Boleh enggak saya minta tolong sama panjenengan, tolong jagakan rumah saya selama saya pergi ke luar negeri. Jadi 3 tahun dia ngambil S3, tetangganya minta tolong dia jagakan rumah. Ini kontrakan dana habis. Siapa tahu yang S3 tak balik-balik. Dia ngambil S4, S5 ya kan. S berapa dah sekarang? S20 ya? S25 dah malah. Nah, baru S3 kan masih panjang. Ada yang enggak nyambung, ini lama loh ini. Hah? Apa S25 tuh? Lama. Enggak apa-apa. Putar-putar ya dulu otaknya tuh. Putar enggak nyambung. Terus si yang S3 bilang gini, ini ada mobil, tolong dipanas-panaskan ya. Mau pakai juga boleh tapi jangan dijual. Mintanya cuma rumah. Dapat bonus hak pakai. Bisa begitu abang kakak. Bisa begitu. Itulah rizkun karim namanya. Maka sering-sering disebut. Saya bilang sama budak-budak, kita kalau ngandalkan duit,
Saya bilang, mati, rusak tauhid. Saya ngomong sama Abah, sama Adam, Haidir, Iqbal, Bang Banjir. Semua nih, Harry, semua yang ada di sini. Jangan pernah berpikir cuma sampai duit jari. Rugi kita demi Allah. Saya pernah di fase itu masalahnya. Apa-apa tuh saya hitung tuh pakai duit. Ini kayaknya aku gini, aku akan dapat segini. Apa ada? Titik kuda. Mau ngomong titik-titik kuda. Tak dapat abang kakak. Tak ada. Makin berharap, makin sakit. Apa? Ini kayaknya dapat nih. Oh, masa tak dapat? Ini orang udah hitung dah, udah hitung. Dapat. Apa ada? Terbengkas. Kan gini, saya berpikirnya kan sederhana. Ini saya cerita kebodohan saya. Ini akan nemuin orang kaya, akan nemuin orang yang kayaknya punya duit, aku akan dapat nih. Maksudnya tuh mau invest, mancing, bayarkanlah meja makan ini. Lalu keluarlah semuanya. Nanti udah hitung nih, kalau aku keluar sekian nanti masuknya sekian. Dari dia, apa ada? Terbengkas budak tuh. Lalu temenung, saya bilang, salah aku Bahar. Makanya 2L itu abang kakak, lakukan lupakan tuh. Itu tidak muncul begitu aja. Penuh rasa dan penuh kenangan, lakukan lupakan tuh. Sakit sekali. Jadi saya sering ngetok-ngetok kepala situ, bodoh. Bengak, salah aku. Nah maka sekarang belajar untuk rilis. Pokoknya ya lakukan ya. Dan saya berkali-kali abang kakak boleh setuju boleh enggak ya. Misal gini, kita nolong si A. Ini abang kakak nyambung mudah-mudahan ya. Saya nolong si A nih. Misal gitu. Dulu waktu belum ngerti, saya berharap A yang balas. Ternyata abang kakak berjalannya waktu, saya salah abang kakak. Ketika kita nolong si A, yang nolong tuh X, yang nolong si Q, yang nolong L, yang nolong si M. Ini lupa dah, bahkan hilang. Ini yang datang-datang nolong-nolong kita. Boleh percaya? Boleh enggak? Setuju enggak kira-kira? Nih, kita berbuat nih, nolong orang, bantu orang, ringan tangan, helpful lah. Enggak langsung ke kita pertolongannya, enggak balik ke kita, tahu-tahu Allah balas ke anak kita. Bisa gitu enggak? Terlalu mudah bagi Allah. Saya ulang pertanyaannya. Bisa gitu enggak? Terlalu mudah bagi Allah. Abang kakak itulah rizkun karim. Maka Nabi Yunus tadi, kalau dia tidak berzikir dan tidak bertasbih kepada Allah, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka Allah bilang, fanabatnahu bil ara'i wa huwa sakim. Keluar dari mulut ikan dan ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kena muntah kan? Allah perintahkan ikan itu terbang. Saya baca di bukunya Ustaz Salim Afila itu, lapis-lapis keberkahan itu naik ke atas ikannya, berenang ke tepi baru dimuntahkan. Bisa kebayang kalau batuk ikan dalam laut? Mati gak? Naik ke atas, berenang ke tepi. Tepinya pun bukan Sungai Kapuas sama kakak. Dipilihkan sama Allah lautnya yang dekat dengan umatnya. Coba tengoknya. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami menumbuhkan tanaman sejenis labu untuknya. Berarti tadinya ada enggak? Ada enggak tadinya? Tadinya tak ada. Karena Nabi Yunus landing, tumbuhkan tanaman labu. Nah ini dijadikan orang ayat juga untuk ilmu Tibun Nabawi. Kalau orang tuh habis sakit, makannya makan labu. Selasa, labu. Kamis. Lama kali loadingnya, ya Allah. Emang kalau duet gak ada tuh memang lama ya berpikirnya ya. Harusnya kan saya kayak ada jeda gitu memang. Selasa, labu. Nah, kan? Paham? Bahkan dipaham. Habis itu, habis Selasa, labu, kami tuh. Lama kali loadingnya, ya Allah saudara-saudara. Habis itu libur lagi libur. Tanggal merah. Aduh, nah. Buffering. Otaknya buffering. Ya Allah.
apalagi ini laimuran ayaman ini orang-orang. Jadi kadang-kadang diajak ngomong tuh tak nyambung, natap sih memang matanya ke layar tuh, kosong gitu sama kayak rekeningnya. Tatapan itu sekosong rekeningnya. Pernah dengar tatapan kosong? Apa? Nah, sekosong apa, Mas? Nah, itu. Anyar Riki kalau kata orang Jawa. Hah? Buat kaos ya. Tatapanmu kosong sekosong rekeningmu gitu. Langsung digebukin orang itu pakai kaos itu. Tapi boleh bikin desainnya tuh KMT. Komunitas mau tahu. Ya kan? Nah, KMT yang pertama itu, KMT yang kedua. Kok tatapanmu kosong sekosong rekeningmu? Hashtagnya bisa aja saya. Gitu. Kena tinju orang pakai kaos itu tuh. Tuh kan kok pagi ini dibantai saya, dijatuhkan ke palung paling dalam. Masa sih? Itu pelasaan aja. Iya, pelasaan aja. Senin, Selasa, Rabu. Nah, lanjut ya. Masih mau ngomongkan saldo rek kosong gak atau mau nyambung ayat nih? Lihat. Habis kami tumbuhkan sejenis labu untuknya, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Coba cari berapa follower Nabi Yunus di awal. Pengikutnya sangat sedikit, bahkan ada yang mengatakan tidak ada yang mau ikut dia. Kaumnya berasal dari kota Ninawa, sekarang Mosul, Irak, menolak ajakannya dan tetap menyembah berhala. Ada yang mengatakan malah jadi Nabi Yunus itu akhirnya punya follower 100.000. Jadi buat yang punya Instagram, belum sampai 100.000 followernya, masuklah dalam perut ikan. Makanya ayam tidak fallback sampai sekarang. Ada yang tidak saya fallback tuh. Udah lebih dari setahun, biar yakin. Sampai dia nanti masuk perut ikan dan dia makan labu baru. Baru fallback. Ya kan? Itu pun pakai second account saya fallback. Jadi ternyata Bang Kakak, pada saat Nabi Yunus berdakwah tidak ada yang ikut, pada saat dia bertasbih menyebut nama Allah, justru malah dapat follower 100.000. Tidak diceramahin kan kalau teknis ini? Mana nak ceramah masih dalam perut? Berarti kan bukan kerja kita ceramah tuh. Bukan kerja kita ngedatangkan hidayah tuh. Dalam perut ikan malah dapat follower, berdakwah malah tak dapat. Ini tidak masuk secara logika berpikirnya. Belajarlah dari surat As-Saffat ini. Cuma sayang cerita Nabi Yunus tidak lompat ke surat As-Saffat. Betul bukan kepalanya? Astagfirullahaladzim. Maka wakil pengasuh, saran saya beli Quran, stabilo semuanya dah. Ya, jawab jujur, siapa yang baru tahu As-Saffat ini? KMT. Ayo abang kakak yang di Instagram, Facebook, siapa yang baru tahu? Surat As-Saffat ini, surat ke-37 dari mulai 139, 140, 41, 42. Baru tahu, enggak apa-apa, enggak dosa kok jujur tuh. Saya. Loh ini kan orang-orang lama semua ini. Emang belum pernah gak yang mencerita ini? Walah, berarti salah saya berarti. Saya yang salah. Kebanyakan makan labu saya. Benarlah sikit abang-abang nih, saya baru tahu ayaman. La haula wala quwata illa billah. Pantaslah tadi tuh saya tuh kok kayak pengen cerita Nabi Yunus rasanya gitu. Dari rumah tadi tuh udah pengen cerita karena gara-gara ngelihat kolom Facebook. Like, comment, share.
Saya udah pernah tahu di Ma'had. Ada, bagus dah yang udah pernah tahu di Ma'had. Udahlah orang lama itu terus. Enggak apa-apa lah berarti. Ingat-ingat ya. Surat berapa? 37. Ayat 139. Sampai 148. Fa'arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. 100.000. Padahal ceritanya tak ada. Setelah peristiwa ditelan oleh ikan besar, barulah mereka beriman afwaja, berbondong-bondong, ramai dan banyak. 100.000. Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Udahlah beriman, dikasih nikmat yang banyak. Itulah rizkun karim. Ada orang tak beriman, tak juga punya nikmat. Udahlah miskin, susah, sombong. Kalau kaya, ya kan, bermaksiat, tapi kaya, mungkin masih agak mending. Ini udahlah maksiat, miskin pula gitu loh. Janganlah abang kakak lewati fasenya. Insyaallah. Dah. Dapat apa? Dapatlah labu. Selucu itu labu pagi ini. Karena lama loadingnya kan. Selasa, Rabu, Kamis. Kohadi langsung hayya. Hayya alas sholat. Fa'amanu, yuk tutup ayatnya. Famatta'nahum ilahi. Masya Allah. Semoga kita semuanya dapat ini nikmat sampai waktu yang Allah tentukan. Bisa sampai akhir hayat. Bisa kok abang kakak, insya Allah bisa. Inilah rizkun karim, buah dari beristighfar, buah dari meminta ampun, buah dari menghina-hinakan diri di hadapan Allah. Fa'amanu famatta'nahum ilahi. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya abang kakak. Mudah-mudahan abang kakak tambah semangat belajar Quran. Banyak lagi ayat-ayat yang belum kita stabilo. Banyak lagi ayat-ayat yang belum kita notes. Banyak lagi pengetahuan-pengetahuan ilmu-ilmu baru di dalam Al-Quran yang kita belum mengerti. Semoga Allah ajarkan kita sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Tolong doakan saya, doakan Ayahman, doakan Bunda Uum ya, semoga selalu sehat, dijaga Allah, dilindungi Allah. Tolong juga doakan anak-anak Ayahman 4F ya, Vira, Farah, Fairpati, Wawa, Ibu di Lampung, Wawa di Pontianak, kami semuanya keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Saya mendoakan terus untuk abang kakak juga tanpa abang kakak minta. Selalu mendoakan abang kakak sehat, murah rezeki, panjang umur, diberkahi Allah, dimuliakan Allah, diangkat derajat sama Allah. Yang sedang sakit disembuhkan ya, yang sedang sempit dilapangkan, yang sedang sedih dibahagiakan, yang sedang punya masalah dikasih jalan keluar, dibukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, halal, mudah, berkah tanpa bermaksiat kepada Allah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Terima kasih banyak. Semoga selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki. Diberkahi Allah di dunia dan akhirat insyaallah. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.